Mohon maaf sahabat, saudaraku sekalian, terjeda sedikit. Ada teman barusan. Kembali kepada cerita tadi, seperti itulah orang tua saya pernah menyampaikan kalimat kepada saya ketika saya masih ikut di usia sekolah, ke sawah, ke kebun, sehingga ada sebuah dorongan dalam diri saya itu ketika saya semakin dewasa itu saya berpikir setelah lulus SMA nanti saya akan kerja di mana, akan seperti apa, akan mencari ilmu lagi atau akan mencari lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk mencari ilmu, jelas bagi saya waktu itu tidak percaya diri, tidak optimis. Kenapa? Karena melihat kondisi orang tua saya, ya memang tidak akan mampu gitu untuk membiayai saya kalau saya kuliah di perguruan tinggi. Sehingga ya sudahlah, kata saya, untuk pendidikan cukuplah sampai SMA saja waktu itu. Nah, ketika lulus sekolah, sehingga pergaulan dengan teman, dengan rekan cuman satu dalam desa itu selalu ditanamkan, gali terus ilmu, gali terus pengalaman yang baru. Jadi meskipun saya tidak kuliah waktu itu, tetap ketika ada pelatihan saya ikut pelatihan. Saya sempat ikut pelatihan di Jakarta ketika saya lulus dari sekolah itu kurang lebih tahun 2005. Itu langsung saya ikut pelatihan, lulus sekolah langsung ikut pelatihan ke Jakarta, pelatihan pesantren sekaligus pelatihan usaha produktif. Nah, di situ saya sudah dimulai ada tarikannya, ada motivasi untuk usaha. Kenapa? Ketika saya lulus sekolah, saya ikut pelatihan, pas pelatihannya itu adalah pelatihan usaha produktif. Pelatihannya waktu itu seputar elektronik lah. Tapi pada intinya di dalamnya adalah materi-materi tentang bagaimana kita membangun sebuah usaha. Ada dimulai dari membuat proposal usaha, merencanakan usaha seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih 2-4 bulan kalau tidak salah. Saya lupa tuh. Akhirnya setelah lulus dari pelatihan itu saya kembali ke kampung halaman. Bingung lagi kan mau kerja di mana. Sedangkan skill juga masih ala kadarnya lah. Waktu itu kita kan lulusan dari madrasah aliyah, tidak bisa komputer lah, jadi tidak punya skill untuk komputer. Sedangkan perusahaan-perusahaan rata-rata sudah menggunakan komputer. Lama menunggu, ya sudahlah, kembali membantu orang tua lagi ke sawah, cocok tanam, mencangkul, seperti itu saja. Itu sekelumit pengalaman yang saya rasakan, yang saya alami sendiri. Jadi bagaimana kita harusnya mempunyai dorongan dari hal perih yang kita rasakan dalam dunia usaha itu, sehingga kita muncul motivasi baru dan merubah mindset kita menjadi mindset kekinian, jangan kekunoan. Jadi kalau orang tua dulu mungkin berpikir, ya sudahlah, kita aja petani, orang tuanya saja petani, ya sudah anaknya juga jadi petani, jadilah petani gitu. Ya sudahlah, misalnya kita orang tuanya aja kuli, ya kuli, kemudian buruh, ya sudah anak kita juga lah, biarkanlah jadi kuli, jadi buruh. Dia cukup di situ. Kita tidak pernah berpikir dan kita tidak pernah menanamkan kepada anak-anak kita, kalau kita sebagai seorang kuli, seorang buruh, harusnya anak kita menjadi pemilik ladangnya minimal gitu. Kalau kita seorang buruh, minimal kita memiliki anak kita sebagai pemilik perusahaannya. Nah, kita tidak pernah menanamkan hal seperti itu. Akhirnya mindset anak-anak kita ya seperti itulah.
tidak memiliki giroh, keinginan, semangat untuk mencapai tujuan dalam dunia usahanya. Rata-rata kita kan setelah lulus sekolah ya yang kita kejar itu setelah mendapatkan ijazah pekerjaan kan. Jadi yang kita kejar pekerjaan ya wayahna gitu loh bahasa Sunda. Yang kita rasakan ya udah, yang namanya orang bekerja pasti capek. Meskipun dapat penghasilan, dapat gaji. Tapi sebagaimana disampaikan dalam sesi 1 kemarin, bahwa ya kita hanya sebagai employee, berarti sebagai karyawan. Waktu kita diikat oleh aturan-aturan ya. Kemudian kita juga tidak bisa sebebas-bebasnya mengatur pekerjaan kita karena ada pos-posnya kan, ada tugas-tugasnya dalam pekerjaan kita itu. Sehingga kita kadang berjibaku, waktu kita setiap hari hanya digunakan untuk itu dan itu saja kan. Pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, malam istirahat, pagi seperti itu lagi, terus diperputar seperti itu. Tidak ada perubahan ketika kita tidak merubah mindset kita. Nah, makanya di sini kita ngobrol-ngobrol ya, bagaimana kita bisa merubah cara berpikir kita. Artinya diibaratkan lah, kalau di komputer ataupun di HP itu kita memang sudah diinstal program-programnya seperti itu. Program menjadi karyawan, program menjadi tukang kuli, program menjadi buruh. Ya akhirnya ya seperti itu. HP kita juga kan seperti itu. Komputer kita kalau diinstalnya aplikasinya itu ya itu yang bisa digunakan. Tapi kalau kita bisa refresh, kalau kita uninstall program itu, kemudian kita tanam program baru, aplikasinya aplikasi yang baru, yang kekinian, maka kita bisa menggunakan komputer kita, handphone kita dengan aplikasi-aplikasi ya kekinian. Nah itu diantaranya. Jadi di kita ini sudah tertanam mindset ya seperti tadi. Jadi mindset pekerja bukan mindset pemilik usaha, bukan mindset pembisnis gitu. Kemudian gimana caranya supaya kita bisa merubah cara berpikir kita itu? Ya kita harus mau merubah, harus mau berubah gitu. Harus ada keinginan untuk berubah. Kita harus sering bertafakur, ternyata bekerja seperti ini itu hasilnya kecil. Waktu kita seolah-olah terikat, terbatas. Kita tidak bisa banyak menghabiskan waktu dengan anak, dengan keluarga, dengan orang tua. Karena kesibukan kita. Nah, baru nanti kita akan ada keinginan. Nah, di situ mulai kita program ulang, diinstal ulang mindset kita, cara berpikir kita menjadi cara berpikir bagaimana kita bisa sukses menjadi pengusaha, bagaimana kita bisa sukses menjadi pebisnis, sehingga bisa tercapai satu posisi di mana kita menjadi seorang miliarder, katakan seperti itu. Itu sangat memungkinkan, karena beberapa pakar menyampaikan bahwa hidup kita ini, jalan hidup kita ini ya sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh diri kita sendiri. Meskipun hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan-jalan kepada kita masing-masing. Tapi kan di situ juga disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah kelonggaran untuk kita berubah, berupaya, berikhtiar. Sebagaimana disampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita tidak mau berubah, tidak akan berubah. Tapi kalau kita mau berubah, pasti ada perubahan. Itulah. Makanya sahabatku, saudaraku, mari kita rubah mulai dari sekarang cara berpikir kita. Kita uninstall mindset kita yang dulu dalam berusaha.
Jadi meskipun sekarang kita masih sebagai karyawan, masih sebagai orang yang bekerja di tempat orang lain, tapi kita rubah dulu mindset kita, ya. Kita rubah mindset kita bahwa kita ke depan akan menjadi orang yang kaya, kita ke depan akan menjadi pemilik usaha, kita ke depan akan menjadi investor dan lain sebagainya. Dimana semua usaha-usaha yang kita inginkan itu adalah harus yang memiliki kebebasan finansial dan kebebasan waktu, sehingga kita bisa bebas menggunakan uang kita bisa bebas mengatur waktu kita. Bagaimana caranya ke depan kita bisa menghasilkan uang tanpa bersusah payah, tanpa banting tulang. Tidur saja kita bisa menghasilkan uang, itu bagaimana caranya? Jalan-jalan saja kita bisa menghasilkan uang, itu bagaimana caranya? Itu harus kita gali. Nah, ke depan kita akan membahas hal-hal seperti itu. Itu dinamakan nanti dengan passive income. Artinya kita diam dapat duit, kita jalan-jalan dapat duit. Apakah perlu modal? Ya, semua usaha pasti perlu modal. Tapi nanti